Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan isu dan pola kegiatan perekonomian yang dimana materi ini dijelaskan oleh kelompok satu yang terdiri dari Chandra Wijaya, Astuti, Nur Ainun. Oke, langsung saja. Pola kegiatan perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Sebagian besar negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem perekonomian pasar yang disertai campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonominya. Oleh karena sistem ekonomi campuran adalah sistem yang dipraktekkan di banyak negara, termasuk negara kita, maka ciri-ciri dan corak kegiatan dari sistem ekonomi tersebut perlu kita kenal dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut bermanfaat karena kita akan dapat melihat bagaimana suatu perekonomian yang kita kenal sehari-hari berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Pelaku-pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat, yaitu yang pertama, interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem pasar. Kebaikan dan keburukan sistem pasar. Peranan pemerintah dalam memperbaiki efisiensi sistem pasar. Dalam garis besarnya, sistem ekonomi dibedakan kepada tiga golongan. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh interaksi antara pembeli dan pemerintah di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasaran disertai campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatan sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi di sini kita akan melanjutkan menjelaskan konsep uang, yang dimana kemudian ada ruang lingkupnya, pengertian uang, peran uang dalam perekonomian, tahap sebelum barter, sejarah perkembangan uang. Oke, langsung saja kita masuk kepada ruang lingkupnya. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Cakupan ekonomi moneter antara lain peranan dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, pembayaran serta sistem moneter internasional. Alasan perlunya mempelajari ekonomi moneter. Yang pertama itu dapat mengetahui secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional, dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan, uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama itu, R.G. Thomas. Secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Yang kedua, I.C.P. Gow dalam bukunya The Value of Money, yang dimaksud uang adalah alat tukar. Yang ketiga, D.H. Robertson. Dalam bukunya Money, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Peran uang dalam perekonomian. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang. Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Tanpa darah, manusia seakan-akan hendak mati. Kekurangan uang bagaikan kekurangan darah yang mengakibatkan gairah hidup menurun dan lemah, yang akhirnya manusia menjadi sakit-sakitan. Semua aspek kehidupan manusia dalam peradaban modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Sejarah perkembangan uang. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi uang.
Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia, sebagian besarnya bermasyarakat masih menggunakan uang kartal atau uang kertas. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki dan menimbun uang sebanyak-banyaknya. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam suatu kehidupan perekonomian. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat dominan dalam menentukan kestabilan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dapat kita lihat dalam setiap warna yang dimana pada bagian A, tahap sebelum barter. Jadi pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tahap barter. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tahap selanjutnya itu tahap uang barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Tahapan selanjutnya yaitu tahap uang logam. Bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Fungsi uang. Jadi fungsi uang itu ada yang dikatakan sebagai fungsi asli, fungsi turunan, syarat uang, dan klasifikasi uang. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam perekonomian yang masih primitif, perdagangan dan spesialisasi. Yang pertama itu ada yang dikatakan sebagai produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam perekonomian yang masih primitif atau perekonomian subsisten, unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional yang menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sederhana. Perdagangan barter. Perdagangan barter yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Dalam perdagangan seperti itu haruslah wujud keadaan di mana seseorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan suatu barang lain, dan seorang lain memproduksi barang yang diingini oleh orang yang pertama. Pola perdagangan perekonomian subsisten. Kini, perdagangan secara barter tidak banyak lagi dilakukan pada kebanyakan perekonomian subsisten. Uang telah digunakan sebagai alat perantara tukar-menukar. Pelaku kegiatan ekonomi. Ciri-ciri perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar atau perdagangan dikenal dengan perekonomian uang. Spesialisasi dan perdagangan yang mereka perlukan adalah melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang lebih efisien. Uang dan sirkulasi pendapatan. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam 2,5 abad belakangan ini. Wujud uang sebagai alat untuk menukar akan melancarkan kegiatan perdagangan. Keuntungan dari spesialisasi. Pelaku kegiatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi 4 golongan. Adapun rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi itu adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Perusahaan atau rumah tangga produksi atau RTP. RTP adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh satu atau lebih orang yang dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pemerintahan adalah badan-badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sirkulasi aliran pendapatan. Jadi di dalam situ ada yang dikatakan sebagai mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Yang kedua itu membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan halayak ramai. Yang ketiga itu menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya
dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi suatu keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi suku bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung adalah kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi keuntungan perseorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyimak hasil dari presentasi saya dan teman saya. Jadi mungkin ada pertanyaan.